Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh secara pribadi. Satu teduh dicukupkan. Teman-teman sekarang dipersilahkan untuk bangkit berdiri karena kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Fotum dan salam. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber kebahagiaan sejati yang ke dalam persekutuan dan karyanya kita persembahkan hidup kita. Amin. Damai Kristus beserta kita. Dan bersamamu juga. Silakan duduk kembali. Teman-teman, jadi tema pada hari ini adalah Faithful Fitness. Melalui tema ini kita diajak untuk menghayati dan memahami bahwa tubuh kita merupakan anugerah yang diberikan dari Tuhan untuk kita semua. Nah, untuk itu tentu saja kita harus menjaga dan merawat apa yang telah Tuhan berikan untuk kita semua. Dan salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Untuk lagu selanjutnya, marilah kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Saat ini teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh secara pribadi untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami semua. Dan pada pagi hari ini kami ingin mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong ampuni akan segala kesalahan yang telah kami perbuat dan tuntun kami agar kami tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran.
teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian dalam 1 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi demikian. Allah membangkitkan Tuhan akan kebangkitan kita juga oleh kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai dari jauh, dengan kedua telapak tangan disatukan di dada dan saling mengangguk. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baiklah anak-anak dan adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah diberi kesempatan untuk membawa firman Tuhan yang kami percaya kami butuhkan di dalam kehidupan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya juga karena kami adalah manusia-manusia yang tidak sempurna. Maka dari itu kami percayakan Roh Kudus membimbing untuk dapat kami mendengar dan menjalankan di dalam kehidupan kami firman itu. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita membacanya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini saya hadir dan rupanya sudah 3 minggu saya tidak hadir di gedung GKI Pastur ini. Tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan itu adalah saya sangat merindukan sebuah ibadah bersama di gereja. Saya merindukan kita setelah kebaktian minum kopi bareng, kita bersalaman. Tapi tentunya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus patuh terhadap keputusan pemerintah, sehingga kita harus melakukan ibadah online yang seperti dilakukan oleh majelis remaja pada saat ini. Maka dari itu kita memulai dengan ayat tadi 1 Timotius 4 ayat 8 ya.
Dia memulai dengan kata-kata latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, sebelum kita mengulas, kita coba melihat pada saat era itu Paulus sedang mengajarkan Timotius, seorang majelis di Efesus yang sangat muda, dan dia sedang berbagi ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada Timotius. Dan pada saat era itu, tentunya di Efesus itu sedang banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran palsu, berita miring. Kalau dikaitkan dengan zaman now, mungkin itu yang disebutnya hoax. Itu yang disebut hoax zaman now. Nah, salah satu yang dibahas antara mereka itu tentang kegiatan berolahraga. Berolahraga, dan kita bisa melihat Efesus itu adalah rakyat Yunani yang melahirkan konsep budaya mens sano corpora sano, Di budaya mereka itu tubuh yang baik menghasilkan jiwa yang baik. Nah, kita bisa beranggapan Paulus menyatakan ini kepada Timotius. Latihan badani terbatas gunanya itu kepada kalangan masyarakat yang lebih mementingkan kegiatan-kegiatan olahraga daripada beribadah. Maka saya coba kilas balik di dalam kehidupan saya pribadi. Apa maksudnya latihan badani terbatas itu? Dan kaitannya terhadap ibadah. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai mungkin di awal saya memulai dunia kerja. Saya itu dari SD sudah main, ya tentunya untuk orang Indonesia yang paling muda itu yang suka olahraga, sepak bola, ya kan? Itu main setiap hari. Terus saya dipaksa main tenis sampai SMP. Wah, sebelum masih SD pun kita masih belajar disuruh bela diri sama orang tua. Masuk ke SMP kita belajar, kita bermain basket, sampai di SMA saya punya kesadaran, wah badan saya kurang tinggi nih untuk sebagai pemain basket profesional. Tapi saya enjoy sekali main basket. Saya main basket itu bisa dari pagi sampai tengah malam. Nah, beranjak terus, saya ikutin bela diri, saya main sepeda. Itu main sepeda, saya ingat saya berangkat dari jam 5:30 pagi, pulang itu bisa sampai jam 8 malam. Dan kebetulan di hari Minggu. Kenapa di hari Minggu? Karena banyak teman-teman saya yang tidak mengikuti ibadah karena memang bukan agamanya, ya. Jadi hari Minggu itu hari libur dan kita berangkat tuh pagi-pagi rame-rame seharian. Terus tiba-tiba saya tergila-gila dengan main golf. Saya ingat banget main golf. Ya, berangkat jam 5 pagi karena kita tidak mau main golf di panas terik. Kita bisa main sampai jam 2 siang tetap. Baru saya merasa, ya. Ada istilah yang namanya kalau kita di olahraga itu burnout. Burnout itu saat fisik dan mental kita kecapean. Itu kecapean. Baru saya mengerti bahwa badan ya ada batasnya. Ada batasnya. Apalagi kalau kita bukan seorang atlet yang sedang mengejar prestasi, terkadang di dalam suatu kegiatan olahraga yang itu-itu saja, latihan terus, tanpa bertanding, bosan. Nah, itu burnout. Burnout itu ya letih.
letih saja. Tapi pas saya pikir-pikir setelah ya ada suatu penyesalan di mana saya hilang dari kegiatan olahraga, mulai itu berat badan saya naik. Wah. Kenapa sifat saya menghilangkan kegiatan olahraga? Rupanya ada istilah itu yang kalau anak saya nomor 2 itu ngajarin saya itu ada istilah namanya mager. Malas gerak katanya ya. Jadi saya, mager ya. Saya pikir-pikir iya ya, saya sering mager. Apalagi kalau udah jam 5:30 pagi, pada saat kita pengen lari itu ya, lagi dingin-dinginnya, aduh pengen masuk selimut lagi, aduh magernya, ya. Badan terbatas karena pemikiran-pemikiran kita yang tidak konsisten. Tapi di COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini saya belajar sesuatu. Saya belajar sesuatu karena udah 2 bulan kita mengalami, khususnya di kota Bandung ini. Saya belajar di COVID-19 ini, rupanya manusia itu diajarkan untuk memiliki pilihan hidup. Ya kan, pilihan hidup. Contoh sekarang itu kita mulai punya pilihan hidup, memperhatikan kebersihan. Lebih sering cuci tangan. Yang tadinya mager, saya mulai mencari aktivitas olahraga. Karena salah satu melawan COVID adalah memiliki imun tubuh yang baik. Yang hanya bisa didapat dari asupan vitamin yang baik dan tentunya olahraga. Olahraga itu sangat penting di momen COVID ini. 2 bulan yang lalu saya dengan anak saya yang nomor 2 saya masuk ke sebuah kegiatan Muay Thai. Baru pertama kali, sudah lama tidak berolahraga, kita ikut Muay Thai. Lagi senang-senangnya Muay Thai, karena pandemi ini diputuskan oleh pelatihnya untuk ditiadakan untuk sementara ini. Tapi karena badan itu nagih, saya akhirnya mengambil keputusan untuk lari pagi, jalan pagi, lari pagi. Dan saat waktu awal-awal jalan pagi, ya lari-lari kecil, saya sempat sesak napas. Dan saat sesak napas itu, saya sudah mau berhenti lari. Saya mulai berpikir kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit dan memakai ventilator. Saya bersyukur bukan karena saya sehat dan mereka di rumah sakit. Bukan itu rasa syukurnya. Tapi saya rasa syukur saya itu saya memiliki pilihan hidup di mana saya bisa melihat matahari pagi, menghirup udara pagi. Kebetulan di belakang rumah saya ada danau, kita melihat indahnya alam. Saya akhirnya memiliki motivasi hidup lebih sehat itu lebih baik. Alhasil 2 bulan saya menjalani itu, celana yang tadinya kesempitan udah mulai longgar. Kaget juga. Udah mulai longgar, makan sama aja kok mulai longgar. Waduh, senang banget. Rupanya banyak khasiat olahraga yang dulu saya mencintai kembali ke kehidupan saya. Khasiat pertama dari olahraga itu disiplin diri. Hidup kita itu sebenarnya kalau di Alkitab dinyatakan berbahagialah orang yang lebih dari 70 tahun ya. Tapi kalau kita pikir, sebenarnya kita hidup hanya 24 jam. 24 jam itu kita 8 jam tidur, ada sisa 16 jam. Saya mager untuk ngambil 15 sampai 30 menit aja dalam hidup untuk menikmati keindahan alam yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada kita. Saya tidak lakukan dan
Sekarang saya enjoy sekali. Saya ajak anjing saya jalan selama 40 menit. Menikmati udara pagi itu. Khasiat yang kedua, olahraga itu setting target. Yang tadinya, wah kalau lari itu 2 kilometer, sekarang sudah bisa per hari itu kembali ke 6 kilometer. Dan dulu sempat pada saat saya ikut maraton 15 kilometer, ada target yang kita ingin capai. Kalau dulu main golf itu ibaratnya kita memukul itu ada par. Par itu berapa kali kita harus mukul untuk mencapai satu lubang. Target. Rupanya olahraga itu selain memperbaiki badan kita, dia menyehatkan otak kita juga. Tetapi yang paling penting di olahraga itu adalah sifat pantang menyerah. Betapa sulitnya saya pertama kali memulai lagi sit up 10 kali. Aduh, sakitnya bukan main. Tapi saya ingat-ingat kembali waktu kita maraton. Bagaimana pada saat kita di kilometer 11, tinggal 4 kilometer lagi kita sudah letih. Kita punya sifat untuk tidak berhenti. Badan sebagai atlet memang terbatas. Tetapi pelajaran yang kita dapat memberi bekal untuk kehidupan dengan mindset yang lebih positif. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk kehidupan kita di masa depan. Nah, apa kaitannya kita dengan tema pagi ini? Tema pagi ini saya dipercayakan untuk membawa dengan nama fitness faith fitness, ya, kekuatan iman. Tentunya kalau kita baca di 1 Timotius 4 ayat 10 dan 11 ada tertulis, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya. Pantang menyerah adalah pesan olahraga yang baik yang bisa kita bawa untuk punya mindset di mana kita rindu terhadap ibadah. Banyak sekali contoh-contoh Alkitabiah oleh Paulus seperti di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini sebuah pesan kita dalam berolahraga, kita dalam memiliki iman. Kita harus punya tujuan. Berolahraga tujuannya itu bukan hanya untuk mendapatkan medali atau prestasi, itu untuk kesehatan kita. Kita beriman karena kita percaya kita telah diselamatkan. Artinya kita memiliki pilihan-pilihan hidup. Nah, untuk adik-adik, untuk anak-anak remaja yang mungkin di dalam rumahnya ya bosan, kita ada pilihan hidup. Kita ada pilihan hidup melawan kemalasan atau ya tentunya mengikuti kemalasan itu.
Contoh lain dalam pilihan hidup mungkin di YouTube channel saya sangat menikmati YouTube ya. Kita bisa ikut ibadah ini di YouTube atau nonton YouTube lain, itu pilihan hidup. Makanya kita harus tetap menjalankan iman, kita harus tetap berlatih. Saya waktu di remaja pernah bertanya kepada adik-adik, saya tanya, adik-adik percaya nggak kalau saya sit up 1000 kali sehari? Waduh, saya ketawa. Adik-adik itu bilang, enggak om, kita tidak percaya. Kenapa? Om gendut. Katanya, ya benar. Iya, kita melakukan iman bukan hanya pada saat kita mendengar firman Tuhan atau membaca, tapi bagaimana kita menjalankannya. Kita datang ke YouTube channel ini, kita menyegarkan iman kita. Kita menyegarkan, kita dapat sesuatu kembali disegarkan. Tapi sama dengan sit-up itu, kalau saya hanya cuma bisa bercerita, saya melakukan nih 1000, tidak akan ada yang percaya karena tidak ada hasilnya. Nah, bagaimana orang yang beriman punya hasil? Yakobus 2 ayat 26 menyatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman, saat kita berlatih dengan mental seorang yang suka berolahraga, yang tahu apa yang mereka lakukan saat ini ada dampaknya di hari-hari yang ke depan, khususnya di COVID ini. Kita semuanya butuh sifat-sifat pantang menyerah. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudara saya yang ada di ruangan ini sebagai penutup, mari kita doakan tentunya, dan kita ucapkan terima kasih dengan cara kita seperti kepada seorang atlet yang kita kagumi. Yaitu kita memberi tepuk tangan. Tepuk tangan kepada para pahlawan kita yang pantang menyerah. Yang memiliki iman yang penuh dengan perbuatan. Para tim medis, pengubur pemakaman, pegawai ambulans, pegawai supermarket, pegawai yang di pasar, yang selalu melayani kita agar kita selalu bisa dapat makanan. Tentunya para petani, dan semua pejuang dan relawan yang sama-sama bergotong royong untuk melawan kondisi di pandemi COVID-19 ini. Kalau di luar negeri tepuk tangannya itu 30 detik, tapi karena kita ingin menyingkat, saya mengajak kita tepuk tangan selama 10 detik. Mari kita mulai. Kita percaya bukan hanya karena Tuhan harus menjawab semua doa keinginan kita, tetapi iman kita memohon menjadi alat Tuhan agar kita bisa untuk membantu dan memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan berkat. Mari adik-adik, anak-anak remaja, seluruh pemuda GKI memiliki sifat pantang menyerah, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena firman-Mu baik, firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Tapi kami juga membutuhkan Tuhan untuk selalu mengingatkan kami, mendorong kami untuk pantang menyerah, untuk mendorong kami untuk melakukan yang terbaik untuk sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis dan sambil mengingat kembali janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pergantian orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, kami kembali datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk segala hal yang telah Kau berikan pada kami, untuk setiap anugerah-Mu pada hidup kami, untuk kesehatan kami mau bersyukur Tuhan. Sampai saat ini kami bisa berkebaktian online, walaupun dari rumah masing-masing. Tuhan, kiranya dalam masa seperti ini kami juga mau berusaha untuk menjaga tubuh kami Tuhan, bukan untuk bermalas-malasan di rumah, tapi kami juga mau berusaha agar kami juga mempunyai imun tubuh yang kuat. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kurang sehat, Engkau yang mau pulihkan, Engkau yang mau lawat mereka. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk selalu dapat bekerja dengan baik. Dan juga kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang mereka telah berusaha keras untuk menjaga kesehatan bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau mau juga tolong mereka agar mereka juga mempunyai imun tubuh yang kuat sehingga mereka tidak tertular. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia Tuhan, kiranya mereka juga mau berusaha untuk menuruti peraturan pemerintah dan mereka juga mau berusaha untuk menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memasuki ke pelayanan persembahan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan atas segala berkat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Dan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil menyiapkan persembahan, kita angkat pujian lagu Bawa Persembahan-Mu. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala pemberian yang telah Kau limpahkan pada kami semua. Dan pada pagi hari ini kami telah menyisihkan sedikit dari apa yang telah Kau berikan. Tuhan, tolong berkati agar apa yang kami berikan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu pengutusan, marilah kita angkat pujian lagu Dia Sungguh Baik.
keputusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.